Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Aksentra 2025 serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya bagi seluruh umat manusia, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Saputra dari SMK Negeri Purwosari. Pada kesempatan kali ini, sebagai peserta Lomba Pidato Aksentra 2025 dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025, saya akan membawakan pidato yang bertemakan berkarya dan berdakwah di era teknologi. Hadirin rahimakumullah, coba kita bayangkan bahwa setiap sentuhan satu jari kita bisa melahirkan kebaikan namun juga keburukan. Dan itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita bayangkan. Ini sudah terjadi pada saat ini. Ya, tentu saja kita semua sudah kenal dengan benda satu ini, handphone. Lebih tepatnya yang ada di dalamnya, yaitu media sosial. Yaitu tempat di mana seluruh informasi beredar dan menyebar dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dilansir dari rri.co.id, jumlah pengguna sosial media di Indonesia mencapai 167 juta pengguna aktif, menjadikan Indonesia menempati urutan ketiga di Asia Pasifik dengan pengguna media sosial terbanyak. Pada zaman dahulu, proses penyebaran informasi dari satu manusia ke manusia lain itu sangat terbatas karena zaman dahulu hanya menggunakan media cetak maupun verbal. Namun, ketika internet muncul, dunia berubah total. Informasi kini melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Kini kita mampu melihat foto, video, bahkan cerita dari seluruh dunia hanya melalui layar kecil ini saja. Ini memberikan peluang yang sangat besar sekaligus tantangan yang sangat besar pula dalam kegiatan berdakwah. Hadirin rahimakumullah, pernah suatu ketika saya sedang berbincang dengan teman saya, dan dalam perbincangan tersebut secara tidak sengaja saya dan teman saya tersebut membicarakan orang lain atau biasa dikenal dengan ghibah. Setelah perbincangan tersebut, saya membuka handphone saya, membuka sosial media, dan mendapati konten kutipan surah Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, yang isinya kurang lebih adalah larangan untuk berprasangka buruk kepada orang lain dan bergunjing atau membicarakan orang lain. Karena perbuatan tersebut diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan tersebut sangat menjijikkan. Astaghfirullahaladzim. Seketika saya beristighfar dan menyadari kehilafan saya tersebut. Itu merupakan contoh konten berdakwah di era teknologi ini. Tentu saja media sosial membuka peluang yang sangat besar untuk menyebarkan konten yang bermanfaat, penuh kebaikan. Namun di saat yang sama, media sosial juga mampu menyebarkan konten yang menyesatkan. Pada tahun 2025, dilansir dari majalah Tempo, jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai sekitar 1.200 triliun rupiah dengan 8,8 juta pemain. Dan pada tahun yang sama, terdapat sebanyak sekitar 50.000 kasus anak hamil di luar nikah yang disebabkan oleh konten yang tidak senonoh, yang marak sekali di media sosial. Juga sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah ada sekitar lebih dari 400.000 laporan penipuan online
Dan semua itu disebabkan oleh media sosial. Dan ini hanya beberapa kasus yang saya temukan. Belum lagi kasus lainnya seperti cyberbullying, kecanduan, dan lain sebagainya. Tentu saja kita tidak mampu menghapus dan memusnahkan semua konten-konten yang berbau negatif yang tersebar di media sosial karena saking banyaknya. Namun kita mampu membanjirinya dengan konten dakwah Islam penuh kebaikan. Hadirin rahimakumullah, coba kita bayangkan bahwa media sosial kita anggap saja sebagai cangkir yang penuh dengan ampas kopi. Terlihat sangat kotor, namun ketika kita menuangkan air bersih ke dalamnya, lama-kelamaan cangkir yang tadinya kotor jadi terlihat bersih. Maksudnya di sini adalah kita memang tidak mampu menghapus semua konten yang berbau negatif yang ada di media sosial. Namun kita bisa membanjiri media sosial dengan konten-konten dakwah Islam penuh kebaikan dan penuh manfaat. Untuk itulah pentingnya berkarya dan berdakwah di era teknologi. Karena kalau bukan kita yang menyebarkan kebaikan di media sosial, maka bisa saja ruang itu bisa disebarkan sebuah konten yang tidak bermanfaat dan justru menyesatkan. Konten dakwah Islam tidak harus berupa cuplikan ceramah dari dai maupun kiai. Konten dakwah Islam bisa juga berupa kutipan ayat Al-Quran, kutipan hadis, cerita sahabat Nabi, maupun self-reminder. Semua itu bisa dijadikan sebagai konten dakwah. Coba kita bayangkan bahwa satu ayat Al-Quran yang kita bagikan bisa menjadi penyemangat bagi orang yang sedang sedih. Satu video kajian Islam yang kita upload di sosial media bisa dilihat oleh ribuan orang, dan tentu saja itu memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Itulah berkarya dan berdakwah di era teknologi. Bukan hanya soal bicara, namun juga menginspirasi dengan cara yang kreatif. Hadirin rahimakumullah, dahulu pada zaman kekuasaan Fir'aun yang dikenal sebagai penguasa yang keji, sombong, dan menyesatkan umat manusia, Allah SWT menurunkan Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan petunjuk pada manusia dan melepaskan mereka dari kesesatan. Di tengah masyarakat yang menyembah berhala, Allah SWT mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan petunjuk dan kebenaran pada umat manusia, juga untuk terlepas dari kesesatan. Dan pada zaman jahiliyah, ketika masyarakat Arab tenggelam dalam kebodohan, penindasan, peperangan, dan penyembahan berhala, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran agama Islam dan mengajak manusia kepada jalan yang benar. Namun, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Khotamun Nabiyyin atau penutup para nabi. Beliau adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah SWT di muka bumi. Dikarenakan sudah tidak ada lagi nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi, siapa lagi yang akan menyebarkan kebaikan dan kebenaran kalau bukan kita sendiri? Dunia ini penuh dengan orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Di zaman sekarang ini, ketika informasi bebas tersebar di mana-mana, kita perlu membanjiri media sosial dari konten yang penuh penyesatan dan tidak bermanfaat dengan konten dakwah Islam penuh kebaikan. Santri itu bukanlah orang yang tertinggal zaman, namun orang yang adaptif, yang mampu menggunakan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat dakwah dan karya, bukan sebagai hambatan. Kita tidak boleh hanya jadi seorang penonton. Kita harus jadi pemain utama, santri yang berkarya dan berdakwah di era teknologi. Mari kita jadikan jari jemari kita sebagai alat dakwah, bukan sumber dosa. Karena di zaman sekarang ini, santri bukan hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga pembawa cahaya peradaban. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan, waktu, dan perhatian yang telah diberikan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, maupun kesalahan, maupun kekurangan yang telah saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.